Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, kali ini kita akan belajar IPA, yaitu materi tentang getaran dan gelombang. Kalian pernah mendengar benda yang bergetar? Ya, semua benda jika diberi gangguan, maka akan mengalami getaran. Baik getaran yang kasat mata karena memiliki simpangan yang besar, maupun getaran yang tidak kasat mata karena memiliki simpangan yang sangat kecil. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini yang akan menjelaskan tentang apa itu getaran dan bagaimana getaran itu terjadi. Pernahkah kamu bermain ayunan di waktu kecil? Ayunan yang kamu mainkan merupakan contoh dari getaran. Contoh lain selain ayunan adalah jam bandul, kemudian gempa bumi, pita suara. Nah, jika kamu pegang lehermu ini, kemudian kamu berbicara, maka kamu akan merasakan getaran pada lehermu. Tetapi jika kamu diam, maka tanganmu ini tidak akan merasakan getaran. Jadi pita suara yang berada dalam tubuh kita merupakan contoh dari getaran jika kita bersuara. Contoh lain yaitu gitar yang dipetik, pegas yang digetarkan. Animasi tersebut, ini adalah sebuah bandul yang diberi simpangan sehingga bergerak seperti pada animasi. Bandul tersebut melakukan getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Bandul bergerak dari titik A, O, B, O, kembali ke A lagi. Jarak antara titik A sampai O dinamakan dengan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Sedangkan titik O adalah titik setimbang, yaitu titik di mana bandul berada dalam keadaan diam. Adapun istilah-istilah getaran yang perlu kita ketahui yaitu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau 1 sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi bisa dilihat pada animasi berikut. Setelah dijelaskan tadi, frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 sekon. Frekuensi dilambangkan dengan F dan dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode dilambangkan dengan huruf T. Untuk menghitung periode menggunakan rumus T sama dengan T per N. Di mana F adalah frekuensi getaran dengan satuan Hz atau disingkat dengan Hz. T besar adalah periode getaran dengan satuan sekon disingkat dengan S. N adalah banyaknya getaran dan T kecil adalah waktu dengan satuan sekon atau disingkat S. Dari kedua rumus tadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara frekuensi dengan periode adalah berbanding terbalik. F bisa dituliskan dengan 1 per T dan T bisa dituliskan dengan 1 per F. Artinya, semakin besar periode getaran suatu benda, maka frekuensinya semakin kecil, dan sebaliknya. Semakin besar frekuensi getaran suatu benda, maka periode getarannya semakin kecil.
Contoh soal, sebuah bandul bergerak dari titik A, O, B, O, A, O, B, O, A selama 1 sekon. Hitunglah A, frekuensi getaran, B, periode getarannya. Animasi berikut, bandul bergerak dari titik A, kemudian kembali ke A, berarti telah melakukan 1 getaran. Kembali ke A lagi, berarti telah melakukan 2 getaran. Penyelesaian, diketahui N sama dengan 2, T sama dengan 1 sekon, ditanya A, F, frekuensi, B, T, periode. Jawab, F sama dengan N per T, sama dengan 2/1, sama dengan 2 Hz. B, T sama dengan T per N, sama dengan 1/2, sama dengan 0,5 sekon. Atau T sama dengan 1 per F sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sekon. Jadi kita bisa memilih menggunakan rumus T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Hasilnya sama. Nomor 2, sebuah penggaris digetarkan sehingga memiliki frekuensi 20 Hz. Berapa periode getarannya? Penyelesaiannya, diketahui F sama dengan 20 Hz. Ditanya T, jawab T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 20, sama dengan 5 per 100, sama dengan 0,05 sekon. Nomor 3, sebuah ayunan bergerak dari titik A, O, B, O, A, O, B selama 3 sekon. Hitunglah A, frekuensi getaran ayunan, B, periode getaran ayunan. Perhatikan animasi berikut. Ayunan bergerak dari A kembali ke A, berarti 1 getaran. Kemudian dilanjutkan ke titik B, berarti setengah getaran. Jadi totalnya 1 tambah setengah sama dengan 1,5 getaran. Penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 1,5, T sama dengan 3 sekon. Ditanya F, T. Jawab A. F sama dengan N per T, sama dengan 1,5 per 3, sama dengan 1/2, sama dengan 0,5 Hz. B. T sama dengan T per N, sama dengan 3 per 1,5, sama dengan 2 sekon. Atau T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 0,5, sama dengan 10 per 5, sama dengan 2 sekon. Kita akan mempelajari tentang gelombang. Kita meneteskan air ke dalam wadah yang berisi air, maka di permukaan air tersebut akan terbentuk riak-riak gelombang. Riak gelombang berasal dari rambatan getaran tetesan air yang telah kita jatuhkan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Medium adalah zat antara atau zat yang merupakan tempat merambatnya gelombang. Pada gelombang tali, mediumnya berupa tali. Pada gelombang permukaan air atau gelombang air, mediumnya berupa air. Pada gelombang bunyi, mediumnya berupa udara atau bisa juga melewati zat padat, zat cair, dan zat gas. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Yang kita ketahui bahwa di luar angkasa itu hampa udara. Tidak ada udara di sana. Tetapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi karena cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang elektromagnetik yang lain adalah sinar X, ultraviolet,
gelombang radio, dan gelombang mikro. Ketika merambat, gelombang hanya mengantarkan energinya, bukan mediumnya. Jadi medium tidak ikut merambat bersama dengan gelombang. Yang merambat bersama gelombang adalah energinya. Jika pada tali diikatkan pita, lalu tali digetarkan sehingga membentuk gelombang, maka bisa dilihat bahwa pita hanya bergerak naik turun, tidak ikut merambat ke kanan. Ini membuktikan bahwa medium tidak ikut merambat bersama gelombang. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya dibagi menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang cahaya, gelombang air, gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berhimpit atau searah dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Adapun bagian-bagian dari gelombang transversal adalah sebagai berikut ini. Bagian-bagian gelombang transversal. Tuduh gelombang adalah jarak antara titik B aksen, D aksen, F aksen, H aksen, dan J aksen. Seperti pada animasi, yang merupakan amplitude gelombang adalah garis titik-titik yang berubah warna dari hijau ke oranye. Gelombang adalah bagian tertinggi dari gelombang transversal. Pada gambar tersebut, yang merupakan puncak gelombang adalah titik B, F, dan J. Gelombang adalah bagian terendah dari gelombang transversal. Pada gambar ini, yang merupakan dasar gelombang adalah titik D dan H. Gelombang adalah lengkungan yang dibentuk oleh titik A, B, C, E, F, G, dan I, J, K. Dari gambar terlihat ada lengkungan yang berubah warna dari hitam menjadi oranye. Itu adalah bukit gelombang. Gelombang adalah lengkungan yang dibentuk oleh titik C, D, E, dan G, H, I. Pada gambar, ada lengkungan yang berubah warna dari hitam menjadi oranye. Itu adalah lembah gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang tiap selang waktu tertentu. Satu panjang gelombang transversal sama dengan satu bukit dan satu lembah gelombang, yaitu A, B, C, D, E, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian C, D, E, F, G, terdiri dari satu lembah dan satu bukit. E, F, G, H, I, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. G, H, I, J, K, terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi antara bukit dan lembah ini bisa dibolak-balik. Boleh bukit dulu kemudian lembah, atau lembah dulu kemudian bukit. Panjang gelombang transversal bisa juga jarak antar puncak yang berdekatan, yaitu B, C, D, E, F. Puncaknya B dan F. Atau F, G, H, I, J. Puncaknya F dan J. Satu panjang gelombang transversal merupakan jarak antar dasar yang berdekatan, yaitu D, E, F, G, H. Yang menjadi dasar gelombang adalah titik D dan H. Soal, berapa banyak gelombang pada gambar berikut? Nomor 1. Ingat, satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Satu gelombang, satu gelombang. Jadi totalnya 2 gelombang. Nomor 2.
1 gelombang, 1 gelombang. Masih sisa 1 bukit, itu adalah setengah gelombang. Jadi totalnya 2,5 atau 2,5 gelombang. Nomor 3. 1 gelombang transversal bisa diukur dari jarak antar puncak gelombang. 1 gelombang, 1 gelombang, 1 gelombang. Jadi totalnya 3 gelombang. Nomor 4. 1 gelombang transversal bisa diukur dari jarak antar dasar gelombang. 1 gelombang, 1 gelombang, sisanya setengah gelombang. Jadi totalnya 2,5 atau 2,5 gelombang. Adapun bagian-bagian dari gelombang longitudinal adalah sebagai berikut. Bagian gelombang longitudinal yaitu rapatan, merupakan bagian yang rapat, renggangan, merupakan bagian yang renggang. Satu panjang gelombang longitudinal terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan, atau bisa juga dibalik 1 renggangan dan 1 rapatan. Soal, berapa banyak gelombang pada gambar berikut? Nomor 1. Ingat 1 gelombang longitudinal terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan, atau sebaliknya. 1 gelombang, 1 gelombang. Jadi totalnya 2 gelombang. Nomor 2. 1 gelombang, 1 gelombang. Sisa 1 rapatan, itu adalah setengah gelombang. Jadi totalnya 2,5 atau 2,5 gelombang. Demikianlah video dari saya. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.